Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA Negeri 6 Serang bagian Timur yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, adik-adik mahasiswa BPL yang sungguh kami banggakan. Hari ini kami mohon kesediaan Bapak Ibu, Bapak Kepsek dan Bapak Ibu Guru serta adik-adik mahasiswa BPL untuk kita membutuhkan waktu sedikit untuk kami sampaikan tentang aplikasi atau penerapan dan kegiatan yang telah kami ikuti, yaitu program pendidikan guru penggerak. Sudah satu modul kami selesaikan dan ini adalah modul terakhir dalam satu modul atau modul ke-1 yang nantinya aksi nyatanya adalah kami harus menyampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru semua terkait dengan apa yang kami dapat waktu kami mengikuti kegiatan itu. Nah, hari ini kami akan melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Oleh karena itu, kami mohon kesediaan Bapak Kepala SMA Negeri 6 Serang bagian Timur untuk membuka sosialisasi kami ini dan nantinya dilanjutkan dengan sosialisasi yang nanti saya dengan Ibu Nisa menyampaikan itu. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru yang saya hormati, adik-adik mahasiswa BPL yang saya hormati, pada hari ini tanggal 13 Januari 2022 kebetulan Pak Abdullah Romatumia sama Ibu Nisa, mereka berdua berada pada mengikuti kegiatan sekolah guru penggerak, dan pada hari ini mereka melakukan sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 6 Serang bagian Timur. Mudah-mudahan dengan guru penggerak 2 orang yang berada di SMA Negeri 6 ini bisa sebagai motivasi untuk menggerakkan teman-teman guru yang lain sehingga ke depan mereka juga dapat mengikuti kegiatan yang sama seperti yang dilaksanakan oleh teman berdua ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 6 Serang bagian Timur saya buka dengan resmi. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Kepsek yang telah membuka sosialisasi budaya positif ini. Selanjutnya saya persilakan ke Ibu Nisa sebagai materi pertama untuk sosialisasi budaya positif ini. Kepada Ibu Nisa saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bisa baca. Selamat siang teman-teman rekan guru sekalian yang saya hormati, Pak Kepala Sekolah, Kepala SMA Negeri 6 Serang bagian Timur, adik-adik mahasiswa PLP dari Universitas Patimura yang kebetulan hadir juga berkesempatan untuk mengikuti sosialisasi dari kami berdua terkait modul 1 yang telah kami pelajari dalam program guru penggerak, dan memang harus kami sosialisasikan agar bukan hanya kami berdua yang melaksanakan, tetapi keluarga besar SMA Negeri 6 Serang bagian Timur akan turut melaksanakannya juga bersama-sama dengan kami berdua. Bisa dilanjut Pak Coach? Baik, poin pertama yang harus kami sampaikan di sini adalah terkait keyakinan kelas. Jadi kalau selama ini di sekolah kita mengenal itu kan banyak tata tertib, aturan, para siswa memang mengikutinya. Tapi apakah mereka mengikutinya? Pertanyaannya, apakah mereka mengikutinya benar-benar dari dalam hatinya sendiri, ataukah karena takut dihukum?
Dan setelah beberapa kelas yang kami kunjungi, jawabannya serempak, takut dapat hukum. Kenapa melaksanakan ini? Kenapa pakai seragam begini? Kenapa datang tepat waktu? Alasannya takut dapat hukum, takut dapat sanksi. Nah, ini yang coba ditawarkan oleh program guru penggerak. Jadi manfaatnya untuk mengikuti program guru penggerak adalah kita bisa mindset kita terbuka. Kita tidak hanya mengajar dengan pola-pola lama, tetapi ada hal-hal baru yang bisa kita selipkan dalam pembelajaran kita, termasuk keyakinan kelas. Jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk suatu budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip bersama di antara para warga sekolah, khususnya bagi para siswa. Jadi maksudnya begini, di keyakinan kelas ini, kalau peraturan sekolah itu kan dari pihak sekolah, kita sebagai guru yang rapat, kita yang menentukan, terus kita tinggal sosialisasikan ke peserta didik. Siswa punya kemauan apa, kita tidak tanya lagi. Yang ditanya adalah sekolah maunya bikin siswa jadi seperti apa. Makanya terbentuklah peraturan, dan ketika mereka melaksanakannya itu mereka ada rasa terpaksa, mereka ada rasa kayak apa ya, menjalankannya asal menjalankan saja, tidak benar-benar dari dalam dirinya. Nah, ini yang coba kita ubah melalui keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas ini nantinya kita akan mencari tahu, kita akan menggali dulu sebelum kita membuat sebuah keyakinan kelas bersama-sama, apa yang mereka mau, kelas impian mereka seperti apa. Jadi budaya positif itu kan dilaksanakan bukan oleh satu orang saja, tetapi oleh keseluruhan, dan tidak bisa terjadi begitu saja, butuh pembiasaan. Nah, pembiasaan ini kita coba mulai dari keyakinan kelas, coba mulai dari hal yang paling kecil di lingkungan sekolah, yaitu di kelas. Jadi nantinya wali-wali kelas akan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas bersama anak didiknya. Di kelas ini maunya seperti apa sih supaya kelas kita jadi kelas impian. Seperti itu intinya untuk keyakinan kelas. Jadi bukan lagi pakai kata peraturan. Bisa di next Pak Kecil? Kenapa tidak pakai peraturan? Ya kayak tadi, kalau peraturan itu jatuhnya kita yang buat, anak-anak tinggal mengikuti. Yang tidak mengikuti dapat sanksi. Sementara kalau keyakinan kelas, mereka yakin bahwa, contohnya gitu, contoh simpelnya gitu. Kenapa kita pakai helm? Coba, ada yang bisa bantu saya coba. Kenapa kita harus pakai helm ketika berkendara? Kalau jawabannya adalah demi keselamatan. Itu berarti nilai keyakinan diri kita. Nah, ini yang kita coba gali dari diri kita, dari murid kita, gitu ya, dari diri kita. Jadi kita ingin mereka melakukan sesuatu karena mereka tahu itu betul. Mereka meyakininya bahwa hal itu baik untuk mereka. Jadi bukan karena kenapa melakukan ini karena sekolah suruh. Kenapa melakukan ini supaya tidak ada hukum, supaya tidak ada sanksi. Itu berarti peraturan. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nantinya wali kelas bersama para siswanya di dalam kelas melakukan curah pendapat. Jadi dengarkan maunya mereka, pancing mereka dengan pertanyaan sederhana terkait kelas impian kalian itu yang seperti bagaimana sih? Kalian inginnya kelas kita itu mau dibikin seperti apa supaya kalian merasa nyaman, merasa senang di dalam kelas, merasa betah dalam kelas. Itu kita mau bikin kelasnya seperti apa? Itu kita tanyakan ke mereka, lemparkan pertanyaan ke mereka, nanti jawaban-jawaban mereka itulah yang nantinya akan kita proses menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian catat. Nah, catatnya ini bisa dalam dua cara. Bisa dengan teknik pakai kertas masing-masing dari peserta didik yang kemudian ditempelkan agar semuanya bisa lihat. Atau Bapak Ibu guru nanti, Bapak Ibu wali kelas bisa menuliskan apa saja pendapat-pendapat mereka, nanti baru kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Ketiga, susun keyakinan kelas. Kenapa harus menyusun keyakinan kelas? Bukannya tadi kita sudah catat, bukannya tadi kita sudah mencatatnya. Kenapa harus dirangkum lagi? Kenapa harus disusun lagi? Karena Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi, untuk keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contoh, dilarang bolos.
harus kerja tugas tepat waktu, dilarang memukul teman. Itu kan ada kata-kata negatifnya. Jadi bagaimana caranya kita menggantinya menjadi kata-kata yang lebih bernilai positif. Contohnya, kalau datang tepat waktu, harus datang tepat waktu selama jam pelajaran. Harus itu kan konotasinya berarti kita memaksa mereka, gitu kan? Nah kita ini kan inginkan keyakinan dari mereka. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa Ibu, kami ingin semuanya datang tepat waktu ketika jam pelajaran, maka kita buat kombinasi kalimatnya yang tidak bernilai negatif. Contohnya bagaimana? Saling menghargai antara murid dengan guru. Saling menghargai kan maknanya luas. Jadi keyakinan kelas itu bahasanya luas, bahasanya umum. Tidak langsung bilang kata harus hadir tepat waktu, tidak boleh mencontek, tidak boleh bolos, tidak. Jadi bahasanya umum, bisa saja kita buat gini, saling menghormati antar guru dengan siswa. Saling menghormati caranya bagaimana? Dengan datang tepat waktu, dengan mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru. Jadi dia di dalam satu poin keyakinan ada banyak poin-poin kegiatan-kegiatan yang bisa mereka praktekkan nantinya di kelas. Kemudian tinjau kembali. Setelah kita susun bersama-sama dengan siswa, kita sebagai guru meninjau kembali dulu. Apakah sudah benar, apakah sudah tidak ada kalimat-kalimat negatif lagi yang kita gunakan, atau adakah yang poin-poin yang maknanya sama. Maknanya sama contohnya begini kayak tadi. Apa namanya tadi? Saling menghormati. Nah, saling menghormati tadi kan kalau anak-anak mengatakan ide yang pertama adalah tidak bolos saat jam pelajaran. Kemudian ide yang kedua adalah mengucapkan salam ketika belajar atau selesai belajar. Kan ada dua poin yang bisa kita rangkum menjadi satu. Nanti tugas kita ditinjau kembali situ. Itu gurunya yang bertugas. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama dengan murid. Jangan sampai ada murid yang terlalu diam, kemudian mereka tidak sempat mengungkapkan. Sebetulnya ada ide di kepala mereka, tapi mereka tidak sempat mengutarakannya, entah karena memang pemalu atau karena memang kita lupa memberikan kesempatan. Maka kita coba cross check kembali, masih adakah keyakinan kelas yang ingin anak-anak tawarkan untuk kebaikan kelas kita ke depannya. Setelah itu kita studi bersama, kita buat formatnya cantik-cantik yang bisa dilihat dengan baik, yang bisa mengingatkan peserta didik ketika mereka melihat keyakinan tersebut, mereka tahu bahwa oh iya ini sudah saya sepakati. Jadi kalau saya melanggarnya berarti saya mengingkari apa yang saya yakini. Kemudian tempel di kelas tentunya untuk mengingatkan anggota kelas yang lain. Baik, saya ada dua contoh di sini. Contoh A dan B. Menurut Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa PPL sekalian, di antara dua ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Misalnya, Ibu Salam silakan. Yang A atau yang B, Ibu Salam? Yang A atau yang B, Ibu Salam? Yang mana ya? Adik-adik mahasiswa boleh berkomentar ya. Kira-kira dari penjelasannya tadi, kalimatnya lebih umum, kemudian tidak memaksa gitu ya. Jadi benar-benar itu kalimatnya diyakini oleh siswa bahwa itu hal yang baik. Nah kira-kira yang mana nih? Yang B. Kenapa yang B? Alasannya apa? Kata saling menyayangi, maksudnya kami guru dan murid ya saling menyayangi, otomatis bahwa di situ sudah merangkum daripada kebiasaan siswa di mana itu saling menghormati, mengucapkan salam kan lebih orang-orang lebih dapat tadi. Lebih dapat kalimatnya ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Oke baik. Itu dari Adik Rian sudah mengungkapkan pendapatnya. Yang B, Bapak Ibu yang lain silakan. Yang menang dapat door prize. Hadiah doa dari saya, semoga Bapak Ibu lancar. Yang mana Pak ini? Oh, kelihatan Pak Dolan. Kalau diperbesar bisa Pak Dolan.
bisa lagi kan? Berarti Ibu Santi ya dekat itu boleh dapat lihat kayaknya ya. Coba yang mana? Yang A atau yang B? Bu Sarah, Bu Ita. Yang A ya. Yang A itu apa sih Pak tulisannya? Jantan. Bapak saja nggak kelihatan apa yang saya. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran, tertib. Baik, menurut Pak Idris yang A. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Baik. A. A itu keyakinan kelas. Oke. Ibu salah? Yang A juga? Baik. Dan jawabannya yang tepat adalah yang B. Kenapa yang B? Tadi Bapak Ibu lupa ketika saya menyampaikan bahwa dalam keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat yang umum, yang di dalamnya itu ada poin-poin kegiatan yang bisa mereka praktekkan itu lebih luas. Nah, kalau untuk yang A itu yang poin pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu bukan sebuah keyakinan. Ya. Menjaga kebersihan sekolah itu keyakinan. Oke. Kalau saya mau bilang itu memang jawabannya yang A ada keyakinannya, tapi tidak keseluruhan. Tapi kalau yang B semuanya. Kemudian, kenapa menjaga kebersihan sekolah termasuk ke dalam keyakinan? Kebersihan itu kan luas, bisa berkaitan dengan kebersihan kelas, bisa dengan kebersihan diri, bisa dengan kerapian mereka saat memasuki kelas, memasuki lingkungan sekolah. Jadi maknanya luas. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini lebih tepatnya mungkin nilai keyakinannya adalah menerapkan rasa religius, rasa keagamaan dalam diri, menerapkan nilai keagamaan dalam keseharian di sekolah. Mungkin seperti itu. Tapi aktif dalam pembelajaran itu juga kayak terkesan memaksa. Kan tidak semua siswa bisa aktif dalam kasat mata kita lihat aktif semuanya kan tidak. Kemudian tertib juga masih kurang pas. Yang lebih pas tuh di yang B. Kenapa? Di kesepakatan kelas tuh lebih ditekankan untuk ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan cuma guru yang buat. Kalau tertib, jadi kesepakatan kelas kita yang pertama harus tertib, yang kedua diam, tidak boleh ribut selama pelajaran, yang ketiga datang tepat waktu. Itu kita yang buat, kita akan minta persetujuan mereka. Kita cuma bilang setuju dong, setuju. Mau bilang saya setuju juga takut kan begitu. Tapi kalau kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi dalam bentuk apa? Nanti dalam interaksi kesehariannya kan banyak. Bisa dengan membimbing mereka, bisa dengan mereka menyapa kita dengan sopan santun dan lain sebagainya. Itu kan membuktikan saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Semangat itu kan luas. Kerja PR, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah menutup jam belajar, itu masuk juga di semangat. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Peduli ini dalam artian, kan kalau tadi kita bilang dilarang memukul teman, dilarang menjelek-jelekan teman, dilarang melukai teman, itu berarti kan bahasanya negatif. Maka kita ganti dengan peduli dengan teman-teman. Jadi keyakinan kelas seperti itu. Nanti Bapak Ibu wali kelas bisa mulai dipraktekkan dari sekarang. Dari mumpung ini masih awal semester, jadi bisa dipraktekkan. Kami kemarin sudah mempraktekkan di kelas 11 IPS, saya mewakili wali kelasnya. Kemudian Pak Dula sudah mau mencoba membuat kesepakatan kelas di kelas 10 MIPA 2. Kami mohon kerjasamanya yang baik dari wali kelas untuk ikut melaksanakan pembuatan kesepakatan kelas dalam bentuk keyakinan kelas. Silakan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memancing sedikit nalar Bapak Ibu dari beberapa tindakan ini, yang manakah yang merupakan hukuman dan yang mana yang merupakan konsekuensi. Coba mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi.
karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Alasannya? Karena kalau tidak mencatat konsekuensinya, kalau terlambat ke sekolah konsekuensinya mencatat sebanyak 100 kali. Baik, terima kasih. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kenapa hukuman? Kenapa hukuman? Ayo, Ibu Santi ada pendapat lain? Ibu Santi ada pendapat lain, silakan. Yang nomor 1 itu apa? Sepakat konsekuensi semua? Lanjut dulu dong, lanjut dulu. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta push up 15 kali, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Ada yang lain? Konsekuensi atau hukuman? 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ini si A punya kertas tugas, lalu dicoret sama si B, maka si B harus mengganti kertasnya si A. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, sepakat ya kalau yang ini ya. Kalau yang ini sepakat. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Tersenggol, garis bawahi dikatakan tersenggol loh ya. Kalau tersenggol itu dalam bahasa Indonesia itu tidak sengaja disenggol. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, baik. Meminta murid tidak pakai sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Jadi karena kamu tidak pakai sepatu hitam, maka kamu selama 1 hari di sekolah tidak boleh pakai sepatu. Buka sepatumu. Masuk kasar keluar. Keluar. Ini sepakat ya. Tidak ada perubahan. Terus terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Sepakat Pak PJOK? Apa? PJOK sepakat? Sepakat. Kalau bagi tidak olahraga berarti masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Menurut kalian konsekuensi, menurut Bapak Ibu sekalian hukuman. Mari kita cek. Jadi mencatat 100 kali adalah no hukuman. Karena prinsipnya kalau hukuman itu dia menyakiti siswa. Menyakiti siswa dalam artian bukan secara fisikali saja, tetapi dalam artinya mungkin mereka merasa tersakiti. Mengerjakan sih, memang sampai penuh sih 100 kali akan sakit, lelah, hatinya juga sakit. Yang paling kita hindari kan begitu. Jangan sampai membuat hati siswa kita sakit gitu kan ya. Nanti kalau hati siswa sakit, kita nyampaikan materi sebagus apapun, nggak akan masuk Bapak Ibu. Mau dijejal-jejalkan seperti apapun caranya nggak akan masuk. Kemudian lari keliling lapangan, jelas itu adalah hukuman. Karena terlambat ke sekolah itu nggak boleh langsung dihukum lari keliling lapangan. Ya. Kemudian diminta push up karena tidak pakai masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas, bagus tadi itu jawabannya yaitu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak pakai sepatu seharian gara-gara salah pakai sepatu warnanya. Itu adalah hukum. Kemudian terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Karena dalam pelajaran PJOK ketika praktek harus ada pemanasan. Jadi hitung-hitungan kita menghukum tapi bukan menghukum. Jadi kita memberi waktu kepada mereka untuk pemanasan sebetulnya. Jadi kita kasih pengertian kepada mereka. Pas toh disuruh lari karena pas jam PJOK. Kalau jam bahasa Inggris hukumannya disuruh lari, ya itu ya salah. Maka selama ini Bapak Ibu kita semua berdosa, termasuk saya. Awal-awal saya
saya mempelajari produk ini bersama Pak Dula, kami berdua berdiskusi bahwa Masya Allah Pak Dula, ternyata kalau semua pengusaha banyak mahasiswa. Banyak yang salah kaprah. Kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu suatu hal yang wajar, kan? Memang harus kita lakukan karena kita guru, kita harus didik, gitu. Dan itulah cara mendidik kita. Tapi ternyata salah, karena ada beberapa cara yang bisa kita gunakan selain dengan cara memberikan hukuman tadi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya itu bersifat paksaan, kemudian anak itu merasa marah, terus juga anak bisa jadi merasa bersalah juga dengan apa yang dilakukan. Sementara ya yang biasa hukum itu ya, saya juga termasuk. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu pendek saja. Jadi habis-habis. Setelah dihukum lari di lapangan selama jam pelajaran penjas, tapi setelah itu kan dia membaur lagi bersama teman-teman mengikuti pelajaran penjas seperti biasa. Selesailah masalahnya. Tapi kalau hukuman jangkanya panjang gitu. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan dan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan apa yang sudah disepakati nantinya. Baik, Pak Dula, silakan dilanjut. Nah, ini masih berkaitan dengan hukuman tadi Bapak Ibu. Jadi sebaiknya sebelum kita memberikan hukuman kepada murid kita, kepada para peserta didik, itu kita pahami dulu bahwa orang kalau melakukan sesuatu itu pasti ingin memenuhi sesuatu. Gitu kan? Saya makan karena saya lapar, kan begitu. Logikanya seperti itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang juga dimiliki oleh siswa, dan ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, pasti mereka berusaha memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ibu guru, dia pencuri beta pun jualan petoran juga tusuk. Jangan main langsung, push up, jangan dulu, tanya dulu. Kenapa kamu melakukannya? Alasannya apa? Ternyata ketika kita selidiki, saya lapar itu, belum sarapan. Saya bawa uang jajan, mama masih kasih. Berarti itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau dia tidak makan, dia lapar, dia tidak bisa konsentrasi untuk pelajaran berikutnya. Nanti baru kita cari solusinya sama-sama. Yang penting kita cari tahu dulu kebutuhan dasar apa yang berusaha mereka penuhi. Kemudian yang berikutnya, cinta dan kasih sayang. Ini berkaitan dengan perasaan mereka yang disayangi. Beta pakai jilbab baru ibu guru tak berita. Itu biasa kalau di kita punya sekolah itu anak-anak model sinar dong. Dia paling ingin menunjukkan bahwa dia butuh cinta dan kasih sayang dari kita. Sedikit-sedikit ada saja dilakukan untuk memancing kita menegur dia. Itu berarti dia butuh cinta dan kasih sayang kita. Dia butuh perhatian dari kita sebagai guru. Contoh, harusnya pakai jilbab putih, jilbab abu-abu, tapi pakai jilbab hitam. Begitu ditanya, kenapa? Supaya ibu guru perhatikan beta. Kalau saya satu minggu ini ibu guru sedang berbeda. Satu minggu ini bapak ibu tidak panggil saya di kantor untuk minta tolong apa kan? Ya supaya dapat perhatian dari bapak ibu jadi saya panggil. Oke, itu berarti cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ini ingin menunjukkan kekuasaan dirinya. Kenapa kamu pukul dia? Kurang dia saya mau ikut beta. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa saya ini berkuasa. Saya ini ketua kelas, saya harus diakui. Jadi saya kalau tidak dipatuhi apa yang saya katakan, maka saya akan memukul kamu. Yang saya lakukan adalah tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa kekuasaan. Jadi dia ingin diakui, ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini contohnya gini. Bapak Ibu kasih materi cuma begitu-begitu saja. Bosan. Kata bosan ini berarti mereka ingin bebas. Mereka ingin sesuatu yang baru. Mereka ingin kebebasan dalam belajar. Tanya, mau belajar dengan cara apa? Mau belajar dengan metode apa? Mau diskusi di mana? Hari ini anak-anak lelah? Oke, baik. Sekarang anak-anak maunya kita belajarnya model bagaimana? Itu berarti mereka butuh kebebasan dan kita harus cari tahu. Ketika muncul kata bosan itu kita harus gali. Ada kebutuhan dasar kebebasan yang mereka inginkan tapi tidak sempat disampaikan dan harus kita cari tahu apa. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kesenangan ini berarti ketika mereka melakukannya, ketika ditanya kenapa kamu lakukan, seng ibu, seng pak, karena beta senang sah. Kenapa kau ganggu dia? Beta senang kalau dia menangis itu.
Kenapa kamu pakai jilbab hitam? Saya senang ibu, karena kalau pakai jilbab hitam saya akan lebih putih. Itu jawaban jujur yang pernah saya temui dari siswa ketika saya tanya, kenapa pakai jilbab hitam? Kenapa bukan abu-abu? Abu-abu tidak bagus itu. Hitam boleh. Saya senang karena saya senang warna ini. Kalau saya pakai warna ini putih, kelihatannya wajah saya. Wah, itu kan berarti ada kebutuhan kesenangan. Mereka melanggar, tapi mereka tidak merasa melanggar karena mereka senang melakukannya. Nah, ini yang harus kita arahkan ke arah yang lebih positif. Baik, Pak Adlan. Nah, ini yang pertama, Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh anak ini? Ibu Guru bilang, kok bebas ya boleh menyanyi di kelas. Udah biasa kalau kerja itu suka pada dan sebagainya. Tapi Ibu Guru bilang tidak boleh ada suara, harus tenang. Padahal kan bebas suka menyanyi. Jadi kebutuhan apa kira-kira yang dipenuhi? Kesenangan, kebebasan. Kemudian yang kedua, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini. Padahal toh aku pakai jepit baru loh, jepit rambut baru loh. Kenapa Ibu Guru tidak perhatikan aku ya? Kebutuhan apa? Iya, cinta dan kasih sayang. Baik. Selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin Ibu Guru saja. Kebebasan. Mereka ingin sesuatu yang beda, mereka ingin sesuatu yang lain. Dan ini harus kita penuhi. Kalau kita tidak penuhi, berdosalah kita. Kita sudah tahu kebutuhan apa yang ingin mereka kejar, tapi kita tidak penuhi, maka kita yang salah. Selanjutnya, aku sebel. Gambarku itu gak rapi, tapi malah Ibu Guru menunjukkannya kepada teman-teman di depan kelas. Kan malu aku. Kebutuhan apa yang dipenuhi dari kalimat ini? Sebel deh. Kita gambar jelek baru Ibu Guru dia pasang lagi. Cinta dan kasih sayang. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian sudah memahami, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ketika ingin memberikan hukuman. Ketika siswa melakukan kesalahan, jangan buru-buru dihukum. Cari tahu dulu apa saja kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Baru kita cross check kembali tentang cara-cara yang terbaik. Nanti cara-cara yang terbaiknya akan dibawakan oleh Pak Abdullah Fatimia terkait posisi kontrol dan juga bagaimana cara restitusi untuk menggali solusi yang terbaik bagi masalah yang dibuat siswa. Jadi yang ingin saya tekankan adalah tadi, pertama kita buat keyakinan kelas dulu supaya apa yang siswa lakukan itu benar-benar dari dalam dirinya. Dan yang kedua, sebelum memberikan hukuman, ketika masalah dihadapi, kita harus cari tahu terlebih dahulu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian dari Indonesia tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Kemudian saya lanjut. Nah, setelah keyakinan kelas dibentuk, kemudian kebutuhan dasar manusia kita ketahui, maka selanjutnya kita akan mengawal keyakinan kelas ini. Ketika mengawal keyakinan kelas berarti butuh fungsi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru itu sangat penting, ya, karena ini ketika model disiplin yang berpusat pada murid, ini seorang kali mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita selama ini atau disebut posisi kontrol. Jadi keyakinan sudah dibuat, maka posisi kontrol itu sangat penting. Ada 5 posisi kontrol, ya, ada 5 posisi kontrol dulu yang harus kita pakai. Yang nanti saya sampaikan bagi kita, oh ini saya sudah pakai. Yang selama ini kami pakai adalah ini, tapi sebenarnya yang ini salah, gitu. Tapi yang dipakai sebenarnya ini. Nah ini posisi kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Pengguru seperti ini, itu adalah memang ini saya orangnya yang pernah melakukan ini. Saya memang sering melakukan ini.
panjang dan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru dan adik Mas Sekretariat yang sudah bersedia meluangkan sedikit. Mohon maaf sosialisasi tapi tanpa uang dulu, sosialisasi tapi tanpa makan, tanpa snack dan lain-lain, karena memang ini kami lakukan sesuai memenuhi, bukan memenuhi sih, tetapi ini adalah merupakan satu hal yang harus kami lakukan setelah setiap modul itu kami buat. Jadi mungkin ini adalah modul 1, kalau modul 2-nya seperti apa lagi kami juga belum tahu. Nah ini modul 1 harus kami sampaikan boleh positif kepada Bapak Ibu. Nanti modul 2 apa lagi, modul 3 apa lagi. Perjalanan kami masih panjang, 9 bulan. Kami baru lewati 1 bulan atau 2 bulan, masih ada 6 atau 7 bulan lagi. Jadi nanti kita akan tetap berbagi dengan Bapak Ibu, Saudara Bapak Ibu sekalian, dan ketika kita membuat keyakinan, nanti kami akan mengawal itu, membantu Bapak Ibu semua untuk kita membuat keyakinan di keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Itu saja. Baik, terima kasih pemaparan dari Pak Kojal yang luar biasa. Untuk mengakhiri, sambil kita mulai mempraktekkan budaya positif, kita akan mengakhirinya dengan doa. Kami minta kesediaan dari Pak Idris Sangkua untuk membacakan doa sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di siang hari. Terima kasih. Pak Idris, dipersilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita sama berdoa. Semoga apa yang kita saksikan dan apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan itu merupakan salah satu bentuk penilaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, hanya Engkaulah kami sembah dan hanya Engkaulah kami minta bertolong kepada. Berikanlah kami kekuatan, baik kekuatan dalam bentuk ibadah kepadamu dan bentuk kami melaksanakan kegiatan kami sehari-hari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Maha Pengasih dan Engkaulah Maha Penyayang. Sayangilah kami sebagai guru yang memberikan ilmu kepada murid-murid kami, dan sayangilah semua siswa yang ada di sekolah kami. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau adalah Maha Kamiyun, Maha Ganiyun. Engkaulah Maha yang memberi semua kekuatan. Engkaulah Maha memberi pengetahuan. Engkaulah Maha memberi kekayaan. Maka berilah pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada kami dan terutama kepada siswa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Reading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, karena ini adalah this is our first meeting in the second semester, pertemuan pertama kita di semester kedua kali ini, maka sebelum kita melanjutkan ke materi, Mem ingin menjelaskan sedikit terkait keyakinan kelas. Jadi hari ini kita akan bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah aturan-aturan kecil yang nanti kalian sendiri yang mengusulkan seperti apa yang kalian inginkan agar kelas ini menjadi kelas impian kalian. Agar ketika kalian berada di kelas ini kalian merasa nyaman. Maka kalian sendiri yang harus menentukan apa saja yang harus dilakukan dalam keyakinan kelas kita nanti. Seperti yang Mem bilang tadi, ketika kalian melakukan sesuatu berdasarkan peraturan, contoh, kelas ini setiap pagi harus dalam kondisi bersih. Bagi siapa kelas yang tidak bersih maka akan mendapatkan hukuman. Kira-kira kelasnya akan bersih atau tidak? Bersih. Kenapa bersih? Karena takut ada hukuman. Maka dari itu, inilah bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Yang Mem inginkan adalah setelah kalian membuat keyakinan kelas, kalian akan melakukannya tanpa harus takut akan dapat hukuman, tanpa harus takut diawasi. Kalian melakukannya benar-benar dari dalam hati kalian karena ini adalah kesepakatan kelas dan nantinya kita akan buat. Oke? Contoh simpelnya begini. Kenapa butuh keyakinan kelas? Kalau Mem tanya, kenapa orang harus pakai helm ketika naik motor? Jawaban kalian adalah menaati peraturan. Jawaban yang kedua, kenapa harus pakai helm ketika naik motor? Untuk keselamatan. Jawabannya yang Mem tunggu. Untuk keselamatan. Itu berarti ada keyakinan dalam diri kita. Ketika kita pakai helm, kita mau selamat dalam tujuan sampai di tempat tujuan dengan kondisi selamat karena kita menggunakan alat pengaman yaitu helm. Kita tahu bahwa helm ini kita pakai demi keselamatan. Bukan karena alasan pertama tadi adalah karena peraturan, bukan. Kalau kita memakai helm hanya karena peraturan, berarti kita takut dapat hukum dari Pak Polisi, dapat tilang dari Pak Polisi. Ya, kita pakai hanya untuk itu saja. Kita tidak sadar bahwa ternyata helm penggunaannya adalah untuk keselamatan. Sama. Hari ini kesempatan dari kelas 11 IPS untuk seaktif mungkin menyampaikan ide kalian mau buat keyakinan kelas seperti apa sih? Contoh yang paling gampang, kelas ini kita mau desain seperti apa? Ada ide-ide dari kalian? Apa saja yang harus kita lakukan di dalam kelas ini khusus bagi anak-anak 11 IPS? Contoh keyakinan kelas kayak apa sih? Coba Oke, idenya apa? Kita main tulis dulu ya. Keyakinan kelas ini baru kita buat secantik mungkin. Kita tempel di kelas untuk mengingatkan kalian bahwa inilah keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas 11 IPS. Oke, saran pertama dari kalian, silakan. Menurut keyakinan saya, bahwa ini harus ada struktur organisasi kelas. Ya, harus ada Struktur organisasi kelas. struktur organisasi kelas. Baik. Dan denah kelas. Denah kelas. Oke. Ada lagi kalian? Dan tugas harian. Tugas harian atau tugas piket ya? Oke, main tulis tugas piket. Baik. Ada saran lain kalian? Sementara ini, oke. Kelas yang baik menurut kalian adalah kelas yang harus ada struktur organisasi kelasnya, denah kelasnya, dan tugas piketnya. Adakah saran dari yang lain untuk keyakinan kelas kita? Apakah dengan hanya ada denah struktur itu sudah menjadi kelas yang bagus, kelas yang nyaman bagi kalian? Kira-kira ada ide apa lagi supaya kelas ini menjadi kelas nyaman, kelas impian kalian, kelas yang membuat kalian betah di dalam kelas daripada di luar kelas? Ya, ada, silakan. Tidak, guru itu harus ada alas meja. Harus ada alas meja, boleh. AC juga.
Presiden 3 dan yang masih 2. Harus ada AC lagi ya? Iya. Waduh, itu mau dicolok di mana? Itu ada AC. Yang kuatnya
Ingat, memang tidak mudah